mohon izin terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu karena kebetulan pada siang hari ini ada beberapa kegiatan yang eh, kemungkinan mau tidak mau kegiatan harus ya dipercepat begitu Bapak. Yang pertama kami buka terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dengan agenda persiapan atau sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal tahun akademik 2022-2023 dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan audit mutu internal tahun akademik 2022-2023 bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bapak-bapak, para undangan untuk acara selanjutnya sebelum eh, paparan sosialisasi dan juga diskusi, kami mohon kesediaan kepada Wakil Rektor 3 untuk memberikan sambutan terkait dengan persiapan pelaksanaan audit mutu internal tahun akademik 2022-2023 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Fadli Hidayat MKom, kami persilahkan. Terima kasih Pak Idil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan fakultas, yang kami hormati seluruh pengurus LPPN yang diketuai oleh Pak Furkon dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Berkaitan dengan audit mutu internal, alhamdulillah UNUJA melalui LP2M sudah konsisten melaksanakan kegiatan ini yang dilaksanakan tiap semester, dan ada beberapa juga yang dilaksanakan selain dari audit mutu internal, diantaranya adalah audit ketercapaian kinerja, lalu kemudian audit mutu internal di tingkat prodi untuk melakukan sebagai bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, hal-hal lain yang telah dilaksanakan dalam rangka dan evaluasinya adalah pengukuran kepuasan, baik kepuasan tenaga pendidik, kepuasan tenaga kependidikan, dan kepuasan mahasiswa. Harapannya dengan proses audit mutu internal ini kita dapat mengetahui sejauh mana dokumen standar penjaminan mutu internal kemarin yang sudah disesuaikan dengan Renstra dan sudah disusun melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Jadid itu mampu tercapai dan ditemukan kira-kira kendala-kendala apa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan tindak lanjut perbaikan di semester atau tahun akademik berikutnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, memang untuk hasil audit mutu, pengukuran kepuasan dan lain itu sudah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja terkait.
apakah kemudian hasil dari temuan-temuan yang menjadi rekomendasi perbaikan ini sudah ditindaklanjuti oleh LP oleh unit kerja masing-masing, dan apakah secara khusus di pelaksanaan audit mutu internal berikutnya ini juga menjadi fokus sejauh mana proses perbaikan. Artinya di masing-masing tahun pencapaian standar ini juga perlu ditampilkan. Kalau di pengukuran ketercapaian kinerja sudah bisa ditampilkan sejauh mana proses peningkatan pencapaiannya, tapi alangkah lebih penting ini juga di hasil dari audit mutu internal ini juga bisa dicantumkan, sehingga secara garis besar misalkan di unit Terujadid ini secara umum masih lemah dalam pencapaian standar A misalkan, sehingga arah fokus tindak lanjut di tahun yang akan datang ini lebih difokuskan, diprioritaskan melaksanakan kegiatan secara sentral di universitas. Sehingga ini bisa nanti di skala, ada skala prioritas universitas, ada skala prioritas prodi berdasarkan hasil audit mutu internal. Yang kedua berkaitan dengan instrumen. Saya kemarin sempat berdiskusi instrumen untuk pengukuran kepuasan baik dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan. Menurut saya itu pertanyaan dengan jawaban itu kurang berkorelasi. Contoh misalkan, apakah Anda mendapatkan informasi berkaitan dengan apakah Anda mendapatkan pelayanan, bukan pertanyaan ya Pak Furkon ya, Anda mendapatkan misalkan layanan yang baik, jadi tidak setuju, sangat setuju. Nah, otomatis kalau pertanyaan begitu, persepsi saya ya, karena tidak ada sosialisasi bagaimana cara menjawab, ya saya mesti setuju gitu. Saya setuju gitu, maksud saya. Kenapa? Apa tidak memungkinkan jika ya saya sangat mendapatkan informasi, misalkan tidak mendapatkan informasi, kurang mendapatkan informasi, mendapatkan misalkan begitu. Jadi meskipun skalanya 1 sampai 5 kan tidak harus semua jawabannya sama. Itu semua jawabannya sama. Sehingga saya takut kalau saya mengisi tidak setuju, malah saya tidak dapat informasi nanti gitu. Persepsi saya begitu. Nah, itu mungkin yang sedikit ya, karena saya juga tidak memahami terlalu jauh berkaitan dengan bagaimana penyusunan instrumen. Cuman kemarin saya diskusi juga dengan Pak Jus yang sering melakukan pengukuran validitas dan stabilitas, memang itu kurang bagi saya kurang dapat dipahami gitu, banyak kurang selaras. Lalu kemudian oleh karena itu saya juga khawatir pada saat hasil pengukuran kepuasan itu nilai sangat bagus itu tinggi, itu saya sangat khawatir gitu. Karena pengalaman saya misalkan proses jenjang karir terbuka, lalu kemudian internet cepat, itu bagus itu nilainya itu, padahal lemot gitu, internetnya padahal lemot gitu. Ini kan menjadi keluhan, artinya keluhan secara langsung yang banyak dikeluhkan oleh sivitas akademik dengan hasil yang dicapai dalam kepuasan itu, ini tidak, menurut saya tidak seimbang, mungkin karena instrumennya tadi itu, mungkin ya. Oleh karena itu menurut saya instrumen itu sangat penting, ya, sangat penting karena sangat penting juga disosialisasikan. Sangat penting juga disosialisasikan bagaimana cara menjawab menjawab instrumen-instrumen pengukuran. Tidak hanya prosesnya, tapi bagaimana cara mengisi instrumen. Sehingga harapannya data yang dihasilkan dari instrumen itu valid, dan validitas data hasil itu ditindaklanjuti benar gitu. Jadi selama ini
kita masih fokus kepada pencapaian Renstra tanpa melakukan pembenahan untuk mencapai standar penjaminan mutu internal. Walaupun dalam SPMI indikator-indikator yang sudah tertera dalam Renstra itu juga masuk dalam bagian pencapaian. Dan yang terakhir menurut saya ini adalah proses di prodi, proses audit pembelajaran. Bagaimana apakah dosen punya RPS, apakah dosen masuk tepat waktu, lalu kemudian mana buktinya. Ini juga perlu menurut saya dilaporkan ke ke level universitas, khususnya LPM, lalu kemudian dianalisis dari seluruh hasil AMI yang di tingkat prodi itu kira-kira isu-isu apa saja yang bisa dijadikan sebagai skala prioritas untuk dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dan berkaitan dengan bagaimana proses audit, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian juga tata kelola, ini juga perlu disinergikan dengan standar-standar SPMI, meskipun pelaksananya bisa jadi LP2M atau bisa jadi nanti secara khusus dilakukan oleh LP3M khusus untuk penelitian dan pengabdian. Mungkin itu saja Pak Furkon yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan proses audit mutu internal ini Bapak Ibu sekalian, ini tolong nanti difasilitasi, tidak perlu banyak berdebat karena sudah kita punya standar. Kemarin juga sudah dilibatkan bagaimana menyusun standarnya. Dan dokumen-dokumen apa saja ini yang paling penting. Dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan, yang harus dipenuhi dalam proses audit mutu internal, sehingga nanti pada saat kita membutuhkan dokumen-dokumen itu misalkan sudah tercatat tercapai namun dokumennya tidak didukung, tidak ada, ini sama saja bohong lah gitu. Tidak ada gunanya. Kemarin pada saat kita mengisi indikator kinerja utama, mengisi pelaporan-pelaporan ini, ya tidak ada dokumennya, yang bisa diklaim. Itu yang paling penting menurut saya, yang mungkin bisa lebih dioptimalkan, diperbaiki lagi dari proses audit mutu internal ini. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan arahan dari Bapak Warek 3 terkait dengan evaluasi yang telah dilakukan oleh LPPM selama ini, dan kami akan pertimbangkan serta akan mencoba untuk mengevaluasi secara internal agar kedepannya akan lebih baik dan lebih mudah dipahami. Bapak-bapak sekalian, undangan yang telah hadir pada siang hari ini untuk kegiatan selanjutnya, yakni paparan terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal. Yang sebelumnya, gambaran dari audit mutu internal ini adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor, dan ini sifatnya independen, yang nantinya dalam pelaksanaannya akan ada dua kegiatan, yakni pengumpulan dokumen atau audit dokumen dan juga audit lapangan. Untuk lebih lengkapnya, kami persilahkan kepada Bapak Kepala LPPM, Bapak Muhammad Furkon Mkom, untuk menjelaskan terkait dengan teknis dan juga persiapan apa yang harus dilaksanakan dalam kegiatan AMI tahun akademik 2022-2023. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'du, yang kita taat ini bersama pengasuh Pondok Pesantren Al-Jadid yang kita hormati Bapak Rektor serta Wakil Rektor yang Pesantren Al-Jadid. Alhamdulillah pada siang hari ini berkenan hadir dan memberikan arahan Wakil Rektor 3 Bapak Nur Fadri Hidayat Angkong. Terima kasih atas sarannya Pak dan saran perbaikan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal tahun akademik 2022-2023. Barangkali pertama kali, kalau sesuai jadwal, sebetulnya di audit mutu internal ini kami agendakan di bulan khususnya di bulan September, Bapak Ibu. Nah, karena memang dinamikanya tahun ini kami melakukan monitoring evaluasi yang itu dilakukan oleh rekan-rekan GKM dan GCM, maka di bulan Agustus kemarin setelah berakhirnya ujian akhir semester, rekan-rekan GCM dan GKM ini melakukan perekaman data. Betul. Rekaman data terkait dengan MONEF implementasi SPMI dan masing-masing gugus baik di tingkat UPPS ataupun di tingkat prodi ini akan merekam data sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, sehingga kegiatan audit mutu internal yang memang kita agendakan 2 bulan itu Agustus sampai dengan September baru bisa kita laksanakan pada hari ini untuk rangkaian sosialisasi dan nanti mungkin akan berlanjut kepada pelaksanaan auditnya. Seperti tadi disampaikan di sesi audit mutu internal ini, karena memang sistem penjaminan mutu internal itu adalah melakukan evaluasi secara internal sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelum rekan-rekan khususnya di prodi atau UPPS ini melakukan evaluasi sistem penjaminan mutu eksternal, baik itu akreditasi, sertifikasi ataupun sertifikasi nasional dan internasional. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa agenda yang pada pelaksanaan sosialisasi audit ini, yang pertama kami nanti agenda pertama mungkin tema audit internal kedua. Kenapa kami sebut internal kedua atau audit mutu internal kedua? Karena memang siklus standar yang sudah kami update di tahun 2022, begitu ya, 2022 itu meliputi beberapa standar. Jadi ada banyak standar sebetulnya, ada 37 standar, yang mana kalau mengikuti Permen Dikbud yang lama nomor 3 tahun 2020 ada 24 standar di Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kemudian ada standar tambahan yang kita tetapkan, ada sekitar 13 standar tambahan. Nah, dari pelaksanaan audit mutu internal tahun 2022 itu kita melaksanakan dalam satu siklus, yaitu belum sampai satu siklus dalam artian bahwa 37 standar itu belum dilakukan secara penuh gitu. Sehingga pada tahun 2022 kami berfokus di Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi standar-standar penelitian, standar-standar pengabdian dan pengabdian sebanyak 24 sudah kami laksanakan di tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini di siklus yang kedua kami melakukan audit mutu internal dengan melakukan audit dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu standar yang melampaui selektif. Dan dalam artian bahwa di bagian siklus kedua ini, selain kami merekam di Tridharma, nanti akan kami merekam untuk standar tambahan. Kemudian ruang lingkup audit internal nanti akan apa saja ruang lingkupnya, areanya yang akan kami audit di periode kedua ini dalam dokumen SPMI, sehingga terjadi satu siklus standar yang bisa dilakukan. Dan tentunya harapannya nanti terjadi proses perbaikan standar jika itu sudah tidak sesuai kebijakan, terutama dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, maka semua kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan updating maksimal 2 tahun setelah terbitnya
permen tersebut. Nah, dalam hal ini kebetulan waktu kegiatan data sharing, ketika masa berjalannya proses daring, kami masih melakukan telaah di standar yang lama. Nah, kemudian setelah luring itu di pertengahan bulan Agustus diterbitkan permen baru. Nah, ketika di sesi sesi luring, kami memfokuskan pada bagaimana menelaah penyesuaian terkait dengan permen Dikbudristek 53 tahun 2023 tadi. Nah, sehingga ketika disusun standar yang baru, maka tidak akan sama dalam artian jumlah dan juga konteksnya. Tidak hanya isinya barangkali, tapi juga menyesuaikan dengan kebijakan. Dan ke depan sepertinya juga ban PT, kemudian LAM, ini juga akan menyesuaikan standarnya. Gitu. Nah, sementara kita tunggu saja, kita lihat saja, wait and see lah kira-kira begitu, terkait dengan perubahan data tersebut. Nah, kita mulai dari Umoja. Kemarin di data sharing, di luring, kita coba melakukan penyesuaian. Dan itu akan menjadi standar yang dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan terbaru. Kemudian ada mekanisme pelaksanaan audit mutu internal kedua dan juga ada jadwal audit mutu internal kedua. Nah, untuk tema audit internal kedua, karena di siklus yang pertama itu adalah berfokus pada Tridharma, maka tema audit yang kedua ini kami mengambil tema audit mutu internal berbasis kearifan lokal pesantren guna persiapan menuju perguruan tinggi unggul. Ya, dalam artian bahwa Ununja pada milestone kedua ini punya visi dia unggul di nasional dan juga di global dalam artian unggul. Nah, kemudian ada konteks kearifan lokal pesantren dalam hari ini standar-standar tambahan atau standar-standar yang melampaui SNDIKT yang dimiliki oleh Ununja, standar keagamaan, standar jati diri pesantren dan lain-lainnya, ini menjadi standar yang perlu juga dilakukan proses pengukuran. Begitu. Sehingga tema pada tahun ini kami ambil audit mutu internal berbasis kearifan lokal pesantren guna persiapan menuju perguruan tinggi unggul yang itu juga berdasarkan trilogi dan Pancasila. Nah, kemudian ruang lingkup audit internal kedua, dalam hal ini tadi sudah kami jelaskan bahwa di awal tahun ini kami berfokus pada standar pendidikan dan standar yang melampaui SNDIKT. Nah, untuk standar pendidikan, karena ini adalah kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh setiap elemen yang ada di perguruan tinggi, maka kami berfokus nanti ada beberapa standar yang akan kami menjadi ruang lingkup dari audit siklus kedua ini. Yang pertama adalah kompetensi lulusan. Tentu harapannya kompetensi lulusan ini bisa diukur pada setiap tahun. Kemudian ada proses pembelajaran, ada penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran. Nah, untuk standar pendidikan yang lain, ini tahun kemarin sudah kami lakukan proses kami begitu ya. Dan kemungkinan insya Allah tahun depan ini juga akan ada perubahan updating standar begitu. Sehingga di masing-masing standar yang sesuai dengan SNDIKT itu hanya ada 3 standar saja. Ada standar luaran, ada standar masukan, dan ada standar proses begitu. Nah, sebetulnya kalau di bidang pendidikan ini dari standar yang 8 itu dikonversi menjadi 3 standar, yaitu di standar luaran itu adalah mengcover kompetensi lulusan dengan ada updating data sesuai dengan pasalnya. Kemudian ada standar masukan begitu ya. Nah, ini nanti beberapa bagian nanti akan masuk di standar masukan. Nah, jadi di standar pendidikan kami akan melakukan audit mutu internal di 4 standar ini Bapak Ibu. Dan ini berkaitan dengan program studi. Nah, program studi yang ada di Ununja. Sehingga harapannya dari masing-masing standar ini bisa dilakukan perekaman data. Nah, ketika kita melakukan MONEF dalam arti bahwa GKM dan GJM melakukan MONEF itu sebetulnya menjadi mitra Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika rekan-rekan GJM dan GKM yang notabene adalah prodi Bapak Ibu atau dosen prodi Bapak Ibu, mohon nanti bisa menjadi mitra. Dalam artian mitra, saling berkolaborasi supaya nanti melakukan MONEF internal. Ya, jadi dalam artian MONEF implementasi ganjil genap itu dilakukan untuk mengukur
Tridharma. Kalau GJM itu Tridharma dan Dwara. Sehingga di setiap semester ini bisa dilakukan perekaman data. Kami paham di Prodi dengan banyaknya kegiatan itu maka perlu juga ada proses mutu, yaitu dengan aktifnya GJM masing-masing. Begitu juga nanti di tingkat IPPS itu ada GKM. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah direkam datanya oleh rekan-rekan GKM dan GJM, mohon itu disampaikan secara real sehingga bisa ditindaklanjuti. Ya, kita lakukan monef audit internal ini supaya nanti apa? Supaya nanti ketika melakukan proses SPME keluar, kita sudah terbiasa dengan itu. Ya, kita mulai bangun mungkin dengan pembiasaan melakukan monef, melakukan survei, kemudian melakukan tracer dan yang lainnya. Itu yang kita lakukan di internal, sehingga ketika kita sudah menghadapi yang eksternal itu sudah terbiasa. Dan instrumen-instrumen yang kita susun ini menyesuaikan dengan standar tentunya, standar yang diperlukan misalkan di Ban PT, di LAM, begitu juga nanti mungkin ke sertifikasi ONPE atau mungkin sertifikasi akreditasi internasional. Gitu. Harapannya nanti di SPM yang baru ini dikembangkan sudah mengadopsi beberapa hal tersebut. Kemudian selain ada standar pendidikan, kami juga ruang lingkupnya di standar melampaui SNDIKT. Ya, SNDIKT. Ya, apa saja yang melampaui SNDIKT? Pertama, kita memiliki standar kompetensi bahasa. Ada beberapa unit yang ini selain juga prodi sebetulnya, itu juga menjadi bagian yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kompetensi bahasa, termasuk kompetensi keagamaan, gitu. Kemudian jati diri, kepesantrenan, dan kompetensi kewirausahaan. Nah, 4 standar ini sebetulnya standar yang menjadi turunan dari visi dari UNJA yang itu mengambil falsafah trilogi dan Pancasila. Dan ketika dilakukan proses audit mutu internal, kemudian perlu dibentuk standar yang baru, maka itu menjadi standar peningkatan atau menjadi salah satu peningkatan. Contoh kasus, misalkan kita butuh standar untuk perpustakaan, supaya nanti ketika perpustakaan diakreditasi itu sudah tercover menyesuaikan dengan instrumen-instrumen itu. Nah, itu menjadi standar yang melakukan SNDIKT Bapak Ibu. Sehingga setiap tahun kita lakukan proses AMI, kemudian hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk rapat tinjauan manajemen, sehingga di rapat tinjauan manajemen ini harapannya muncul ada peningkatan yang menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru. Nah, itu yang kami harapkan sebetulnya nanti ketika terjadi proses evaluasi, pengendalian dan juga peningkatan. Jadi dan di perekaman SPMI Kemendikbud itu juga menjadi salah satu bahan dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Nah, selain dari 4 kompetensi yang melampaui SNDIKT ini, ada juga standar visi misi dan rencana strategis, begitu ya. Ada tata pamong dan kepemimpinan, kemudian ada juga standar sistem penjaminan mutu, kemudian ada penerimaan mahasiswa baru, kemudian juga ada layanan kemahasiswaan, pengembangan dosen, swasta akademik sampai dengan kerjasama. Nah, harapannya di standar-standar yang melampaui SNDIKT ini kita sudah minimalkan mengadopsi kebutuhan pihak eksternal. Kan instrumen IAPS 4.0 ada kriteria yang meminta bagian kemahasiswaan, maka kita muncul di penerimaan mahasiswa baru. Visi misi, bagaimana visi misi itu juga menjadi standar yang tidak ada menyesuaikan dengan kriteria lah kira-kira dan tidak ada di SNDIKT maksud saya. Karena SNDIKT tidak ada minta visi misi, dia hanya minta pendidikan gitu ya. Kalau yang kemarin pendidikan 8, penelitian 8 dan pengabdian 8. Nah, maka di visi misi di sini dan tata pamong dan juga penerimaan mahasiswa baru ini nanti akan ada beberapa pihak-pihak yang bertanggung jawab yang nanti akan kami melakukan proses audit oleh tim auditor tentunya ya, oleh tim auditor. Harapannya kita sudah membiasakan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Dan tentu juga kebutuhan dari internal. Misalkan dengan Restra kita sudah punya turunan dari Restra itu punya beberapa panduan yang menunjukkan
UPPS, bagaimana visi dari PPS itu dibentuk, kemudian bagaimana cara merekamnya. Dan itu sebetulnya Bapak Ibu sudah kami rekam sebetulnya di mana, di laporan GKM Bapak Ibu. Di laporan salah satu poin di ruang lingkup di GKM itu, rekan-rekan GKM nanti akan merekam datanya, bagaimana visi misi yang ada di masing-masing UPPS, misalkan begitu ya. Sehingga Pak, dengan adanya GKM dan GJM sebetulnya itu menjadi mitra mutu Bapak Ibu dalam membangun budaya mutu gitu ya. Oke, itu untuk yang ruang lingkup Bapak Ibu. Untuk yang melampaui SNDT ada 13 yang melampaui SNDT yang akan kita audit di tahun ini. Kemudian untuk area auditnya, audit mutu internal yang kedua ini, pertama tentu prodi Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada 24 prodi yang ada di Unuja, nanti akan kami lakukan di area prodi. Dalam artian prodi itu akan berfokus kepada standar pendidikan tadi. Ada standar kompetensi lulusan, proses penilaian dan pengelolaan. Nanti fokusnya di sana prodi. Kemudian ada juga unit pengelola program studi, yaitu ada 4 fakultas dan ada 1 program pasca sarjana yang sesuai dengan standar tambahan yang dimiliki. Ya, biarpun notabene mungkin di panduan kita juga akan ada beberapa unit yang mungkin dimintai seperti standar visi misi di masing-masing lembaga. Kemudian ada unit pendukung pelaksana pengembangan. Nanti ada 3 lembaga dan 1 biro yang nanti akan berkaitan dengan standar tambahan, penanggung jawab standar tambahan, yang notabene nanti menjadi bagian-bagian atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dari setiap standar. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa saja pihak-pihak tersebut, maka di masing-masing standar itu silakan Bapak Ibu bisa cek. Mungkin nanti saya tunjukkan masing-masing standar, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal pencapaian 1 standar tersebut, begitu. Nah, sehingga kalau memang di tahun ini sudah kurang relevan, maka standar kita bisa kita perbaiki, kita tingkatkan misalkan. Mungkin karena efek perubahan struktural kita, misalkan ya. Dulu ada lembaga motivasi atau dulu ada LI, sekarang sudah ada mungkin LPIP dan semacamnya. Sehingga harapannya nanti setelah hasil AMI ini ada ditindaklanjuti dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Di rapat tinjauan ini bisa membuatkan rekomendasi standar apa yang mungkin perlu juga diusulkan untuk menjadi standar yang melakukan kita. Oke. Kemudian dokumen-dokumen kebutuhan audit, nah ini tidak beda jauh dengan kebutuhan-kebutuhan dokumen yang ada di masing-masing standar Bapak Ibu. Jadi dokumen terkait 4 standar pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu tadi ada standar pendidikan kompetensi lulusan, maka apa dokumennya? Nanti dokumen-dokumen yang tertera di sana. Gitu. Nah harapannya dengan adanya pemenuhan dokumen-dokumen tersebut dan dengan melakukan audit lapangan, tadi tim auditor nanti akan menemukan juga praktek baik kira-kira dokumen apa yang juga menjadi pendukung dari standar pendidikan yang ada, sehingga itu bisa juga diakomodir. Misalkan ini ada praktek baik, ada dokumen tambahan dengan berkembangnya waktu dan kebijakan-kebijakan. Kemudian dokumen terkait dengan 13 standar yang melakukan SNDT. Jadi dokumen-dokumen terkait itu tidak berbeda jauh dari standar yang sudah ditetapkan tadi. Misalkan ini Bapak Ibu, misalkan terkait dengan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan di sana kita menetapkan misalkan IPK, prestasi akademik. Kan nanti dokumen yang terkait beberapa dokumen ini yang akan dikonfirmasi begitu ya, dikonfirmasi ketika dilakukan audit dokumen oleh tim auditor, kemudian ketika di lapangan akan dikonfirmasi kembali apa betul dokumennya. Misalkan ketika di audit mutu di audit dokumen belum muncul, maka nanti dikonfirmasi di lapangan dari beberapa pihak yang bertanggung jawab. Atau mungkin ada dokumen tambahan yang itu menjadi praktek baik di masing-masing prodi, begitu. Sehingga ini bisa menjadi catatan dan ketika ini bisa dibuat kebijakan dan diberlakukan oleh semua bagian, maka ini ditetapkan dalam rekomendasi dalam rapat tinjauan manajemen. Nah, begitu juga untuk yang standar melampaui SNDT, misalkan ketercapaian standar tracer study, misalkan dokumen kebijakan pelaksanaan tracer study, kemudian apa saja dokumen-dokumen pendukungnya, misalkan ada tim pelaksanaan tracer study, ada pedoman tracer study dan yang lainnya.
Ini nanti akan dilakukan proses audit dokumen dan juga audit lapangan oleh tim auditor yang kami tugaskan. Dalam tanda kutip ditugaskan oleh pimpinan tertinggi atau rektor. Begitu. Kemudian mekanismenya bagaimana Bapak Ibu? Mekanisme pelaksanaan audit mutu internal. Yang pertama tentu Bapak Ibu kita manfaatkan media yang sudah ada, yaitu media audit mutu internal menggunakan media daring yaitu laman spmi.unja.ac.id. Nah, jadi masing-masing tim auditor dan tim auditi ini akan melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan cek audit dokumen, ini melalui sistem ini Bapak Ibu, media daring ini, SPMI. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mungkin user dan passwordnya sudah lupa, nah nanti kami bantu untuk melakukan proses updating data. Kemudian selain, nah ini saya Oh ya, saya pada sini ya. Oke. Kemudian dokumen pendukung audit. Nah, setelah Bapak Ibu memanfaatkan media SPMI, maka dokumen pendukung auditnya, auditi mengumpulkan dokumen pendukung dalam bentuk soft file pada aplikasi SPMI dengan akses masing-masing tadi. Nah, masing-masing auditi nanti akan memperoleh, memang sudah diberikan akses begitu. Ada beberapa yang auditi yang belum mendapatkan ya. Nanti kami coba bantu untuk bisa melakukan akses, terutama yang bukan di level prodi begitu ya. Nah, Bapak Ibu auditi nanti akan mengupdate datanya secara berkala, terutama untuk yang AMI tahun 2223. Nanti Bapak Ibu masuk biasanya di auditi itu ada menu audit mutu internal. Nah, tahun ini sudah kami update sebetulnya ada pelaksanaan MONEF. Nah, MONEF ini yang dilakukan tiap semester, sehingga Bapak Ibu memperoleh datanya dari GKM dan GCM di bagian MONEF. Nah, kalau di audit mutu internal, Bapak Ibu nanti mengumpulkan datanya di pengumpulan dokumen. Nah, di pengumpulan dokumen, silakan nanti Bapak Ibu update datanya, memanfaatkan cloud begitu ya, softwarenya nanti disimpan di Google Drive, kemudian nanti disematkan di aplikasi, sehingga itu bisa diakses oleh para tim auditor untuk ditelaah dulu, maksud saya, dilakukan audit dokumen begitu. Nah, selain pengumpulan dokumen, ya pelaksanaan audit dokumen. Nah, pelaksanaan audit dokumen di sini dalam artian para tim auditor kami akan melakukan pengecekan atau tim auditor ini melakukan audit terhadap kecukupan dokumen. Nah, kecukupan dokumen, sistem organisasi, penjaminan mutu, dokumen-dokumen yang memenuhi syarat standar yang sudah ditetapkan, begitu, yang sesuai dengan standar tadi. Nah, sehingga tim auditor bisa memberikan rekomendasi atau mengecek terlebih dahulu minimal begitu apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai nanti apa catatannya, jika tidak sesuai maka nanti akan dikonfirmasi begitu ya, akan dikonfirmasi ketika audit lapangan. Biasanya rekan-rekan tim auditor itu melakukannya mengecek di daftar tele namanya ya. Jadi ada daftar tele, jadi ketika di audit dokumen setelah di-plotting tim auditor mendapatkan auditinya, Bapak Ibu tim auditor ini akan mengecek di daftar tele dan akan mengecek dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan oleh auditi. Nah, di masa audit dokumen ini, para tim auditor akan menelaah kesesuaian standar yang sudah, indikator standar yang sudah ditetapkan dan dokumen pendukungnya. Nanti akan merekam di daftar tele, nanti ketika di audit lapangan, ini akan dilakukan konfirmasi Bapak Ibu. Ya, jadi setelah audit dokumen, maka nanti ada pelaksanaan audit lapangan. Di lapangan, yaitu memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar SPMI itu telah dijanjikan dipenuhi atau tidak. Makanya nanti di daftar tele itu akan muncul sesuai atau tidak sesuai, Bapak Ibu. Jika tidak sesuai, maka nanti akan dikonfirmasi kepada auditi di audit lapangan, sehingga tim auditor mengkonfirmasi secara langsung kepada auditi terkait dengan dokumen standar-standar yang sudah ditetapkan tadi, atau mungkin ada perubahan yang ketika awalnya tidak standar atau tidak sesuai, maka menjadi sesuai dengan dilampirkan bukti-bukti yang sudah ada. Nah, itu mekanismenya. Kemudian untuk jadwal audit internal, yang memang kalau di agenda kami sebenarnya Agustus sampai September, karena kita juga akan ada jeda setelah ini adalah libur Maulid, tanggal 25 sampai tanggal awal Oktober, maka sosialisasi kami lakukan hari ini, kemudian
per tanggal 23 ini pengumpulan dokumennya sampai dengan 8 Oktober. Bapak Ibu silakan bisa mengupdate datang lewat by system begitu ya. Jadi saya kira dengan adanya Monef tadi Bapak Ibu sudah mengkolek data sebetulnya dari beberapa rekaman GKM dan GCM. Nah, sehingga harapannya dari data-data yang sudah ada itu Bapak Ibu bisa bisa juga menjadi data pendukung Bapak Ibu, data pendukung yang untuk persiapan akhirnya. Nah, setelah tanggal 8 Oktober ini 9 sampai 13 ini tim auditor akan melakukan telaah dokumennya. Namanya audit dokumen atau asesmen kecukupan dokumennya. Kalau di istilah SPM itu AK, asesmen kecukupan. Jadi ketika Anda submit di akreditasi AK, oh sudah lolos AK. Kalau sudah lolos AK itu berarti asesornya atau tim auditornya sudah melakukan verifikasi, oh ini sudah sesuai dengan standar. Maka nanti dilakukan proses AL kan, itu asesmen atau visitasi. Nah, setelah dilakukan audit dokumen, audit lapangan kami start di pertengahan bulan depan. Nah, bulan depan tanggal 14 sampai tanggal 25 dengan jadwal yang sudah kami susun dengan tim auditor juga. Nah, harapannya nanti di akhir bulan kami bisa melakukan proses hasil sosialisasi hasil audit internal. Karena sudah tersistem, maka ini bisa dituntaskan ketika melakukan audit lapangan sebetulnya rekan-rekan tim auditor itu dan memberikan beberapa rekomendasi gitu, dan nanti akan dikonfirmasi kepada pihak auditi sehingga Pak insya Allah di akhir bulan ini sudah bisa dilakukan sosialisasikan hasil audit mutu internalnya. Nah, sampai dengan sosialisasi hasil ini nanti akan dilanjutkan Bapak Ibu, lanjutannya apa? Di bawah beberapa temuan-temuan strategis atau mungkin temuan-temuan yang memang tidak bisa tuntas di satu satker atau satu unit dan perlu di atasnya misalkan di UPPS, perlu ada kebijakan universitas, maka ini menjadi bahan untuk rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen sehingga di setiap tahun, di setiap periode ini terjadi peningkatan mutu berkelanjutan. Kira-kira begitu. Nah, secara detail begini Bapak Ibu. Ya, jadi secara detail coba kami susun jadwal auditnya. Jadi mulai dari 14 ini nanti akan dalam satu hari nanti akan ada 3 prodi yang kami audit lapangan sana gini. Di sini coba kami kumpulkan satu hari nanti beberapa prodi begitu ya, pendidikan agama Islam, S1 manajemen, S1 MPI, ada S1 ekonomi syariah. Nanti dalam satu hari dengan menugaskan 3 tim begitu ya. Jadi satu prodi nanti satu tim ya. Jadi tim auditor 1, tim auditor 2, dan tim auditor 3 dalam satu hari begitu. Dengan waktu estimasi audit sesuai dengan jam kantor Bapak Ibu. Dalam artian bahwa ketika jam kantor sampai pulang ini bisa dilakukan proses perekaman data dan menyesuaikan dengan. Nah, waktu ini juga menyesuaikan dengan audit dokumen tadi. Jadi kalau audit dokumennya tidak terlalu banyak yang tidak sesuai, maka mungkin bisa lebih cepat. Jadi estimasinya mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau semuanya ada beberapa data yang tidak sesuai dan perlu dikonfirmasi, maka mungkin juga membutuhkan waktu yang sekian. Kemudian nanti di hari kedua di audit lapangan nanti ini melakukan di prodi S1 Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi di tanggal 15-nya. Jadi sehingga satu hari nanti akan ada 3 prodi yang kami lakukan proses audit lapangan. Kemudian nanti di tanggal 16 kami coba plotting di bagian S1 PBI bahasa Inggris, kemudian pendidikan matematika, kemudian ada juga hukum. Nah, ini kami coba plotting di tanggal 16-nya, kemudian di tanggal 17 kami berpindah ke ilmu keperawatan, profesi mes dan juga kebidanan di satu hari tersebut. Kemudian nanti di tanggal 18-nya ini nanti di program pascasarjana yaitu S2 PAI dan S2 MPI dan ada S1 HK. Ini yang kami lakukan proses audit. Nah, di tanggal 19 kami nanti fokus lagi ke beberapa prodi yaitu di teknik, elektro, RPL dan juga pendidikan bahasa Arab begitu. Nah, sehingga ketika sudah tuntas semua prodi, maka nanti kami alihkan kepada
standar yang kalau ini masih standar pendidikan Bapak Ibu. Jadi masing-masing prodi nanti 24 prodi ini akan kami fokuskan di standar pendidikan, misalkan PGMI, kemudian PAU dan yang lainnya gitu. Nah, ini kami fokuskan di bagian standar pendidikan sampai dengan tanggal 22. Nah, setelah ini kami lakukan di standar yang melampaui SNDIKT Bapak Ibu. Nah, misalkan di lembaga sertifikasi profesi dan kebahasaan. Karena di standar melampaui SNDIKT, lembaga ini yang sebetulnya bertransformasi ya, LSPK ini bertransformasi yang awalnya dari LSP menjadi LSPK sekarang. Jadi kami menyesuaikan dengan beberapa updating data. Nah, kami coba rekam sesuai dengan standar yang sudah dimiliki gitu, yang melampaui SNDIKT. Nah, satu ini nanti akan melalui SNDIKT, LSPK, pembinaan pondok ini nanti berfokus pada standar jati diri begitu ya. Kemudian nanti LSPK ini dia mengcover kebahasaan dan apa ya kemarin kompetensi keagamaan sepertinya ya. Begitu juga untuk lembaga profesi dan kewirausahaan yang melalui SNDIKT itu dia mengcover transfer study dan kewirausahaan. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti akan dilakukan proses. Begitu juga untuk DBOK, karena nanti akan ada beberapa standar yang berkaitan dengan itu, misalkan standar pendidikan mahasiswa baru, layanan mahasiswa baru, begitu, dan juga UPPS. Dalam artian misalkan standar visi misi, gitu ya, visi misi, kemudian ada Kota Pamong dan juga yang lainnya yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika teman rekan-rekan kembali lagi rekan-rekan GKM dan GCM itu melakukan perekapan data, mohon nanti dijadikan mitra, jangan dijadikan sebagai tidak dilayani dengan baik. Maksud kami, mohon nanti dibantu untuk merekam data supaya apa? Mempermudah ketika kami melakukan audit mutu internal. Nah, sementara hasil rekaman kami untuk yang di genap ini beberapa GKM kami ada yang belum sampai tuntas untuk melakukan perekaman data karena mungkin belum sinkronan jadwal antara UPPS itu dengan GKM-nya. Nah, mohon itu ditindaklanjuti Bapak. Nah, sehingga ketika masa berlainnya habis ya kami rekam data yang ada saja begitu. Jadi ketika itu tidak terekam ya sudah kami rekam dan GKM nanti akan memberikan rekomendasi apa yang perlu dibuatkan begitu. Ya, sebetulnya itu menjadi mitra Bapak Ibu dalam peningkatan data gitu. Ya, sampai dengan ada 33 bagian yang akan kami lakukan audit mutu internal yang itu melampaui SNDIKT, terutama yang di luar kode itu yang berbasis melampaui SNDIKT yang akan kami rekam kira-kira. Dan jadwal ini nanti akan kami tindak lanjuti dalam bentuk edaran Bapak Ibu, edaran, dan kalaupun ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, saya kira hari ini bisa kita diskusikan dalam artian bahwa untuk persiapan audit mutu internal. Saya kira itu sebagai bahan sosialisasi kami untuk periode ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas paparannya Bapak Ibu undangan untuk selanjutnya yakni diskusi. Sebagai informasi bahwasanya audit mutu internal ini telah dilaksanakan kurang lebih sebanyak 3 kali. 2 kali sudah memakai sistem dan 1 kali yang di awal-awal itu masih manual. Tentu dalam perjalanannya pasti banyak permasalahan, baik itu hal teknis maupun dalam hal pengumpulan dokumen dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal ini kami buka diskusi yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Bradiansyah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Brady untuk memimpin diskusi terkait dengan persiapan pelaksanaan AMI. Baik, terima kasih Bapak Idil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan Universitas Nurul Jadid dan fakultas beserta kepala unit atau lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid dan juga Kaprodi, ya, Ketua Program Studi di Universitas Nurul Jadid. Baik Bapak Ibu, ini adalah sesi ketiga, yakni diskusi. Yang barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada kami berkaitan dengan pelaksanaan audit mutu internal pada tahun 2023 ini. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan perihal masukan atau pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang sesuai yang disampaikan tadi oleh Kepala LPPM bahwa pada AMI kali ini itu kita akan berfokus pada bidang pendidikan, ya, pada bidang pendidikan itu untuk prodi, ya. Kemudian untuk unit dan lembaga kita akan berfokus pada standar yang melampaui SNDT yang sudah dipaparkan. Jadi tidak semua standar yang akan kita lakukan audit. Dan nantinya auditor itu disilang, ya, tidak akan berasal dari prodi atau fakultas di mana auditi berada. Misalkan kalau dari Fakultas Agama Islam, jadi auditornya akan kami tugaskan dari luar Fakultas Agama Islam, begitu juga yang seterusnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Pak Fawaid mungkin, atau Pak Jus mengawali. Ya, sebentar, saya masih mau mikir pertanyaannya dulu, Pak Brady. Kira-kira sulit dijawab oleh PPM. Saya tak pikir dulu ya, bentar. Sambil nunggu Pak Fawai mikir, saya mau bertanya kan. Ya, silakan Pak. Saya mau dengarkan. Suaranya Pak Jus. Materinya tadi di mana, Pak Brady? Mau saya bedah. Ada di website Pak. Saya kritik. Kira-kira yang materi yang menyulitkan saya itu loh untuk saya. Tenang Pak, tahun ini LP3M kita tidak audit. Ada di mana? PPT-nya barangkali bisa di-share ini. Teman-teman bisa tahu juga informasi tentang. Ya. Pak Cus, monggo Pak Cus. Tanya kapan selesainya karena LPP tak lagi sosialisasi juga ya. Oh iya. Ya, mic-nya Pak Cus. Mic-nya belum di-unmute Pak Jus. Pucat Pak Cus kayaknya. Terlalu banyak berpikir tentang pembelajaran. Iya. Pembelajaran buat diri sendiri. Mic-nya Pak Jus, Masya Allah. Lanjut Pak, lanjut. Kapan auditnya di LP3M Pak Brady? Ini. LP3M untuk audit kali ini tidak ya Pak Fawaid ya. Ya Allah, dari mana aja tadi Oh iya. Ya. Saya kalau mau audit ya liburkan. UPPS, Prodi dan BWK misalkan. Jus ini kok kerja Jus ini. LSPK, LPIP juga sebetulnya. LPIP itu akan kami audit. Jadi dengan senang hati nanti saya akan. Kalau rapat jangan bercanda Pak Jus. Kita siapkan Pak Brady seluruh data yang dibutuhkan oleh LPIP, oleh LPPM. Siap. Yang sekiranya melebihi standar yang sudah ditetapkan. Siap. Kita LP3M siap. 2 kali 36 jam.
Ya, silakan Pak Musafi sepertinya mau berbicara tadi. Silakan Pak Mus. Sudah sangat jelas penjelasan Pak Furkon, clear dan jelas. Dohiran Ya, wa batinan. ya. Dan kami juga perlu mengingatkan Bapak Ibu untuk apa itu pengumpulan dokumennya ya pada sesi akreditasi dokumen, audit dokumen maksud saya. Pada sesi audit dokumen itu silakan Bapak Ibu bisa melengkapi di sana dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan dari setiap standar dari setiap indikator ya, itu apa saja yang dibutuhkan silahkan di eh, disiapkan dulu kemudian diunggah melalui SPMI gitu. Bisa dicicil lah. Kalau lupa mungkin akses untuk masuk ke SPMI-nya bisa dicek di email masing-masing ya. Di email kami sudah pernah mengirimkan email ke LPPM untuk akses ke SPMI. Bapak Ibu untuk yang terutama yang bukan prodi, nanti kami coba kirimi user access saya, username dan passwordnya untuk SPMI supaya bisa dilakukan updating data. Untuk yang prodi tetap ya Bapak Ibu, tidak ada perubahan. Barangkali yang perlu menjadi titik tekannya adalah jadwal audit lapangan Bapak Ibu, mohon nanti bisa dibantu untuk menyesuaikan. Karena ketika kami juga memploting unit-unit atau bagian yang menjadi audit mutu internal, kami juga menetapkan menyesuaikan dengan hakim auditor. Mungkin materinya sudah saya share, kemudian mungkin bisa ditelah kembali dan penyesuaian mungkin jadwal Bapak ya. Sehingga harapannya di bulan Oktober tuntas karena kami setelah Oktober ada agenda untuk audit kinerja akhir tahun. Nah, kami agak padat ini melakukan audit setelah Monet, kemudian karena memang kendalanya waktu mestinya September tuntas, ya kami laksanakan Oktober. Nanti di bulan November kami persiapan audit kinerja sesuai dengan kontrak kinerja. Karena sehingga di bulan Desember pimpinan sudah bisa melakukan kebijakan baru dalam bentuk mungkin renov atau RKT yang baru di tahun 2020. Jadi mohon dibantu untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut penyesuaian dengan jadwal audit internal. Untuk kebutuhan standar yang penelitian dan pengabdian, Pak Furkon, karena kemarin LP3 pernah janji untuk melakukan penyesuaian dan sampai saat ini janjinya belum tertunaikan, insya Allah dalam waktu dekat, Pak Furkon, Oke, siap. akan Kami tuntaskan. Karena kami indikasikan agendakan dari berapa? 8 jadi 3 standar itu ya. 8 jadi Masuk standar. dokumen yang perlu di indikator itu nanti akan Ya, kami sesuaikan. betul. Jadi Sehingga ada LPPM bisa lebih ringan bebannya, siap, kita bantu di aspek siap. barokah dan hal-hal yang sifatnya strategis. Ya, baik. Unit-unit strategis seperti LP3M dan LPIP ini memang nanti akan kami agendakan khusus Pak untuk mengawal Baik. standar update yang terbaru terutama di Permen 53 tahun 2003 karena memang unit ini strategis dalam mengawal Unja ke depan 5 tahun. Betul. Tapi jangan terlalu banyak permen, Pak Furkon. Khawatir terlalu manis karena yang banyak boleh makan banyak permen hanya Pak Fadli Warek 3. Siap, siap. Nanti Nanti dalam memproduksi permen beliau dan garamnya membaca saja ke Pak Cusuk permen. gitu. Baik. Ketemu Senin aja, gimana? Pas libur, gimana? Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, wabil khusus kepada LPM tadi karena sudah sangat Ya, membantu tadi menyusun standar penelitian dan pengabdian dan juga kepada LPIP yang juga berkomitmen untuk membantu pendidikan luar biasa. Baik Bapak Ibu, kalaupun tidak ada hal yang bisa kita diskusikan lagi, kita bisa akhiri mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan audit mutu internal yang akan datang itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses sesuai harapan atau sesuai dengan standar yang ingin kita capai.
Siap. Insya Allah dalam minggu ini Pak Brady punya 2 minggu ini punya LP3M kayak kami siap. tuntaskan Ya, seluruhnya. ya. Saya akan langsung diikuti dari LPIP Pak itu Pak. Siap, siap. Atau mungkin itu juga Pak Brady ya. Siap akan Jadi membawa gebrakan ini Pak Wahab ya, namanya. temuan Kira-kira. dari auditor sebelum-sebelumnya itu kan ada beberapa unit kerja yang saling melemparkan apa ya tugas lah. Seperti kalau seumpama pedoman ditanya standar tentang pedoman penelitian. Loh, kami ya nggak punya lah, minta ke LP3M. Nah, itu kan mungkin di audit yang selanjutnya itu sudah dipersiapkan oleh unit kerja karena memang unit kerja juga prodi maksud kami juga mempunyai kewajiban untuk memiliki pedoman yang sudah dibuatkan oleh Pak Fawaid itu. Itu Pak. Langsung nanti untuk 2 standar itu kita semua yang menghandle Pak Idil. Mereka prodi-prodi ada di bawah kita nanti. Kan tuntaskan seluruhnya. Siap. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapaknya luar biasa. Ya. Oke, mungkin saya tambahkan Pak Fawaid. Jadi beberapa pedoman yang mungkin itu menjadi kebijakan universitas yang dikawal misalkan LP3M, dan itu notabene juga rancangan tangan rektor. Ini harapannya rekan-rekan di prodi ini seperti yang disampaikan Pak Idil tidak menggantungkan ke unit yang di luarnya, maksud saya. Jadi ketika Bapak Ibu bagaimana acuan dosen Anda dalam membuat roadmap penelitian, maka prodi juga harus punya. Dan mohon nanti bantuan unit lain, misalkan LP3M, juga bisa melakukan data yang bisa diakses secara publik atau mungkin diarahkan gitu lah Pak kira-kira. Misalkan LPIP juga punya pedoman kurikulum apa, maka nanti bisa diberikan akses supaya lebih mudah. Sehingga ketika kata-kata, oh ini bukan ranah saya, ada LP3M, padahal itu kebijakan yang dipakai oleh semua, gitu ya, dipakai oleh semua dan mestinya juga harus punya. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun kurikulum, misalkan saya punya pedomannya, biarpun mungkin adalah milik juga mengawal dalam bagaimana pedoman kurikulum yang baru itu bisa dilaksanakan oleh semuanya. Sehingga dilakukan asesmen lapangan atau audit lapangan, Bapak Ibu juga punya begitu. Nah makanya saling bersinergi saya kira. Misalkan di bagian kerjasama, misalkan ya di bagian negara ini bisa ada kebijakan baru maupun dari ini juga bisa dimiliki. Begitu juga yang lain dan itu bisa di-cover untuk kebutuhan produk. Yang baru sebenarnya akreditasinya bukan berbasis prodi tapi berbasis UPPS. UPPS itu bisa akreditasi secara bersamaan, misalkan begitu, kayak akreditasi internasional ke depan begitu Bapak Ibu. Jadi internasional satu klaster itu bisa berisi beberapa prodi, gitu. Sehingga Pak lebih ilmunya bisa sama. Itu sehingga prodi di beberapa unit yang membutuhkan data itu bisa diperoleh dari unit yang memang mengawal atau sesuai dengan tugas dan fungsinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam Zoom meeting kali ini. Mungkin kita tutup saja pertemuan virtual kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.